Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait kawat lurus sejajar berarus gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas topik ini, kalian coba tonton video ini dulu aja deh. Jadi di sini ada dua kawat sejajar yang memiliki arah arus itu searah gitu. Nah, kita tahu ya, yang namanya kawat berarus, maka bakal timbul induksi magnet di sekitar kawat tersebut. Di sini kita bisa lihat nih, induksinya itu ada dua, akibat kawat pertama dan juga kawat kedua. Nah, kalau seandainya ada dua induksi yang terjadi, kira-kira nih, apa yang bakal terjadi terhadap dua kawat ini? Oke. Buat tahu jelasnya, yuk kita bahas aja nih, terkait kawat lurus sejajar berarus gitu. Yang pertama, kasusnya adalah, bayangin aja kita punya dua kawat gitu ya, yang terpisah sejauh R. Kemudian di sini kita alirkan arus yang arahnya tuh sejajar atau searah. Maka di masing-masing kawat ini bakal ada induksi magnetik yang arahnya tuh kurang lebih kayak gini nih. Selanjutnya kita akan meninjau nih, yaitu induksi magnet pada kawat kedua akibat arus listrik pada kawat pertama nih. Pada kawat kedua, dia tuh dikenai medan magnet akibat kawat pertama yang arahnya adalah masuk ke dalam sebesar B1. Nilainya yaitu B1 sama dengan mu0 dikalikan dengan kuat arus kawat pertama dibagi dengan 2πr ya. Di mana R merupakan jarak antar dua kawat ini nih. Kita simpan persamaan 1. Kemudian yang perlu kita pahami adalah pada kawat kedua, muatan yang bergerak dia tuh dikenai medan magnet akibat induksi kawat pertama. Alhasil bakal ada yang namanya gaya Lorentz yang nilainya yaitu F2 sama dengan I2 dikalikan dengan B1 dikalikan dengan L, yaitu panjang kawatnya. Nilai B1 pada persamaan 1 kita bisa substitusikan ke persamaan ini nih, sehingga diperoleh yaitu I2 dikalikan dengan mu0 dikali I1 dibagi dengan 2πr dikalikan dengan L nih. Nah, biasanya yang dihitung adalah gaya yang bekerja per satuan panjang. Berarti nilainya yaitu F per L sama dengan mu0 dikalikan I1 dikali I2 dibagi dengan 2πr. Di mana F per L ini merupakan gaya persatuan panjang. Satuannya adalah Newton per meter. Kemudian mu0 adalah permeabilitas ruang vakum. Nilainya yaitu 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Kemudian I1 dan I2 adalah kuat arus listrik ya pada kawat 1 dan kawat kedua. Serta R merupakan jarak antar kawatnya dengan satuannya adalah meter. Oke, di sini kita udah tahu nih, ternyata ada gaya Lorentz yang bekerja pada kawatnya. Terus yang jadi pertanyaan adalah, kira-kira nih, gaya Lorentz-nya tuh ke arah mana gitu? Oke, jadi gini. Buat tahu arah gaya Lorentz yang bekerja, kita bisa gunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari ini merupakan simbol dari arah kecepatan, atau pada kasus ini adalah arah arusnya ya. Kemudian jari telunjuk yaitu arah medan magnet, dan jari tengah adalah arah dari gaya Lorentz-nya. Di sini arah arusnya kan ke atas, artinya jempol kita arahkan ke atas nih. Kemudian arah medan magnetnya itu ke dalam, maka jari telunjuknya kita arahkan masuk bidang nih. Yang terjadi adalah jari tengahnya tuh mengarah ke sebelah kiri. Artinya di sini ada gaya Lorentz yang arahnya ke kiri untuk kawat kedua. Terus kalau seandainya kita pengen tahu gaya Lorentz yang bekerja pada kawat 1, pada kawat pertama arah induksi magnetik B2 ialah arahnya keluar. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan diperoleh arah gaya Lorentz-nya adalah ke kanan. Artinya apa nih? Artinya ketika arus ini sejajar, yang terjadi adalah kedua kawat ini, dia tuh akan saling tarik-menarik. Kemudian kalau seandainya nih, arah arusnya tuh kita buat berlawanan arah. Kira-kira apa yang terjadi nih? Oke, jadi gini. Bayangin aja pada kawat kedua kita arahkan arusnya ke atas. Kemudian pada kawat pertama kita arahkan arusnya ke bawah. Pada masing-masing kawat ini, dia bakal memproduksi induksi magnetik yang arahnya kayak gini nih. Ada B2 dan juga B1. Pada kawat kedua, dia mengalami induksi magnetik yang arahnya tuh keluar ya. Kemudian, kalau kita gunakan kaidah tangan kanan, maka arah jempol kita arahkan ke atas, kemudian arah telunjuk kita yaitu keluar bidang. Yang terjadi apa? Yang terjadi arah gaya Lorentz-nya yaitu ke arah kanan ya.
Begitu juga kalau seandainya kita praktekkan pada kawat pertama, yaitu arah induksinya, dia kan keluar bidang juga. Maka diperoleh arah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat pertama adalah ke sebelah kiri. Yang terjadi apa nih? Yang terjadi jika arah arus berlawanan, maka kedua kawat tersebut akan saling tolak-menolak. Oke, jadi kita bisa simpulkan nih. Yang pertama adalah jika arus listrik pada kedua kawat tersebut adalah searah, maka kedua kawat akan saling tarik-menarik. Kemudian yang kedua, jika arah arus listrik pada kedua kawat saling berlawanan arah, maka kedua kawat akan saling tolak-menolak ya. Dengan besar gaya persatuan panjang, yaitu μ0 dikalikan I1 dikali I2 dibagi dengan 2πr. Oke, jadi kurang lebih itu ya penjelasan terkait dua kawat lurus sejajar gitu. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua kawat yang memiliki arah dan nilai yang berbeda. Kawat pertama dia memiliki arus sebesar 1 ampere arahnya ke atas, sedangkan kawat kedua dia memiliki arus sebesar 2 ampere yang arahnya ke bawah. Kedua kawat ini terpisah sejauh 0,1 meter. Yang ditanya adalah berapakah gaya persatuan panjang yang bekerja pada kedua kawat tersebut, serta arahnya tuh kemana? Oke. Diketahui bahwa I1-nya bernilai 1 ampere, kemudian I2 bernilai 2 ampere. Nilai R-nya adalah 0,1 meter, dan yang ditanya yaitu gaya persatuan panjang yang kita simbolkan dengan F per L dan arahnya kemana gitu. Oke, kita jawab ya. Nilai dari gaya persatuan panjang yaitu F per L sama dengan μ0 dikalikan I1 dikalikan I2 dibagi dengan 2πr. Kita bisa masukkan nih nilainya, yaitu 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikalikan dengan I1-nya bernilai 1 ampere dikalikan dengan 2 dibagi 2pi dikalikan dengan R-nya yaitu 0,1 meter. 4pi kita bisa coret ya dengan 2pi sehingga yang tersisa adalah 2. 2 dikali 2 nilainya adalah 4 ya dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 Newton per meter. Oke, di sini kita udah tahu nih gaya Lorentz yang bekerja persatuan panjangnya bernilai 4 dikali 10 pangkat minus 6 Newton per meter. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, kira-kira arahnya kemana? Oleh karena arah arusnya berlawanan, maka yang terjadi kedua kawat ini dia bakal saling tolak-menolak ya. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait kawat lurus sejajar berarus gitu. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!